yang berkualitas sangat diperlukan sebagai solusi atas kesulitan peserta didik dalam memahami mata pelajaran matematika. Terlebih saat ini, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills yang biasa kita kenal dengan HOTS menjadi tuntutan kurikulum. Pembelajaran yang berkualitas dapat didukung dengan media pembelajaran yang memadai, khususnya untuk pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dari masa ke masa menjadikan teknologi masuk ke berbagai lini kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan. Hal tersebut yang melatar belakangi kami, tim dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret dengan bangga menginisiasi media pembelajaran digital berbasis website. GeoLab, Electronic Geometry Laboratory, merupakan media pembelajaran digital berbasis ICT, Information and Communication Technology, dan VLab, Virtual Laboratory, dengan menggunakan teknologi interaktif website yang didesain dengan konten dan fitur sedemikian rupa sehingga menjadi media pembelajaran matematika yang menyenangkan, fleksibel, efektif, dan efisien. Selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan bagaimana peserta didik menggunakan eGeoLab. Kita buka browser dan kita ketikkan alamat dari website eGeoLab. Pastikan kuota internet cukup stabil. Nah, kita sudah masuk ke tampilan pertama dari website eGeoLab. Terdapat My Profile dan Mulai Belajar. Kita klik My Profile. My Profile berisi tentang informasi umum mengenai eGeoLab. Terdiri dari kreator, ada developer, desainer, content manager, pengertian eGeoLab itu sendiri, dan identitas-identitas lain tentang eGeoLab. Oke, kita akan mendemonstrasikan dengan klik Mulai Belajar. Halaman selanjutnya adalah berisi tentang fitur-fitur yang terkait dengan topik yang kita ambil. Di eGeoLab versi pertama ini, kita mengangkat topik geometri, yaitu bangun datar untuk peserta didik sekolah menengah pertama, kelas 7. Dan kita akan mengenalkan tentang konsep luas dan macam-macam bentuk bangun datar. Persegi panjang, persegi, jejar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang segitiga, bahkan konsep keliling. Seperti itu. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah konsep luas. Kita pilih, klik konsep luas, maka akan muncul tampilan dari Virtual Lab yang mengajarkan tentang konsep luas. Di mana ada papan digital, dan definisi luas. Kita mulai dari definisi luas terlebih dahulu. Luas suatu bangun datar didefinisikan sebagai banyaknya jumlah persegi satuan yang menutupi bangun datar tersebut. Nah, kita ibaratkan di sebelah kiri ada papan digital yang merupakan bangun datar yang dimaksud. Bangun datar yang dimaksud adalah papan yang terblok warna biru sesuai dengan gerakan kursor sehingga sangat interaktif seperti itu. Ketika panjangnya 3, lebarnya 4, maka luas daerahnya adalah 12 kotak seperti itu. Panjangnya 1 kotak, lebarnya 1 kotak, luas daerahnya juga 1 kotak seperti itu. Sehingga di sini siswa akan memahami konsep terkait luas. Dan ada pula petunjuk yang digunakan oleh siswa, gerakan mouse ke kanan, ke kiri, dan ke atas, ke bawah, seperti itu. Dan untuk menguji kepahaman siswa, ada kuis yang dapat langsung dikerjakan oleh siswa. Kita klik bagian kuis. Oke, di sini berisi tentang latihan soal. Setelah apa yang didapat siswa di pemahaman di pembelajaran sebelumnya, dalam fitur ini akan langsung diuji, seperti itu. Agar meminimalisir miskonsepsi. Ketika ada miskonsepsi dapat langsung segera ditangani. Kita pilih, apabila jawabannya salah akan muncul pemberitahuan, dan kita hitung sesuai konsep yang tadi diajarkan. Adalah banyaknya persegi satuan yang menutupi bangun datar. Kita hitung
jumlahnya 9. Jawabannya benar. Dan berlanjut ke soal selanjutnya. Latihan ini dapat disesuaikan oleh guru sesuai dengan asesmen yang diinginkan, seperti itu. Sehingga guru dapat mengubah konten dari soal yang ada di e-Geolab ini. Ketika jawabannya benar, akan terus berlanjut seperti itu. Oke? Jadi, satu setengah kotak dan setengah persegi digabung menjadi satu persegi dan lain sebagainya, sehingga luasnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 satuan persegi. Kita jawab yang B, 5 satuan persegi. Setelah kita hitung, jawabannya adalah yang B, 5 satuan persegi, dan jawabannya benar. Terus seperti itu. Dan ingat, ini dapat disesuaikan oleh masing-masing kehendak dari guru. Seperti itu. Pembelajaran yang interaktif seperti ini akan sangat mendukung, terutama saat sekarang ya, pembelajaran jarak jauh. Peserta dituntut untuk belajar mandiri, tidak bertemu secara tatap muka dengan guru, sehingga media pembelajaran yang interaktif seperti ini sangatlah diperlukan. Kita dapat lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu persegi panjang. Salah satu bentuk bangun datar yang diperkenalkan mulai dari definisi. Persegi panjang didefinisikan sebagai bangun segi empat yang setiap bentuknya adalah siku-siku. Setiap titik sudutnya adalah siku-siku. Terdapat virtual ya, kita dapat membuat persegi panjang dan terdapat pula penjelasan petunjuk, gerakan kursor kanan dan kiri, dan lain-lain. Lalu terdapat informasi luasnya adalah panjang kali lebar. Langsung kita mulai mengerjakan kuis yang terdapat di fitur persegi panjang ini. Yang pertama adalah ketika panjangnya 4 dan lebarnya 3, berapa luasnya? Ingat materi yang tadi, panjang kali lebar. Jawabannya 12 dan benar. Lanjut ke soal selanjutnya. Luasnya 20, panjangnya 5. Berapa lebarnya? Artinya lebar itu luas dibagi 5. Adalah jawabannya 4. Yang A, jawabannya adalah A. Kita jawab 6 ya jelas salah, sehingga jawabannya adalah A. Nah, seperti ini akan memudahkan kontrol guru apakah siswa mengalami miskonsepsi, seperti itu. Kita bisa lanjut lagi ke fitur-fitur yang lain. Banyak sekali fitur-fiturnya, dan dapat terus diperbaiki, dapat terus dilengkapi, seperti itu. Ada juga keliling bidang datar, ada juga segitiga, layang-layang, belah ketupat, banyak sekali. Dengan visualisasi yang sederhana namun menarik dan dapat membantu pemahaman siswa mempelajari matematika yang ilmu abstrak, terlebih geometri yang membutuhkan kemampuan spasial tinggi, adanya visualisasi yang menarik dan interaktif dapat membangkitkan kemampuan spasial siswa. Kita mulai di persegi panjang. Kita juga dapat kembali ke menu yang dimaksud adalah fitur-fitur yang tersedia, seperti itu. Sehingga dengan inilah peserta didik menggunakan media pembelajaran digital Electronic Geometry Laboratory e-Geolab tanpa install aplikasi di mana saja, kapan saja. Semoga e-Geolab dapat terus dikembangkan dan bermanfaat, serta dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika yang solutif, inovatif, efektif, dan efisien. Sekian, terima kasih.